Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Sanafani Putra, peserta Latsar Angkatan 12 dengan nomor NDH 22. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil dari aktualisasi saya yang dimana berjudul Perancangan Pengembangan Sistem Informasi pada Laboratorium Jurusan Matematika dan Teknologi Informasi di Institut Teknologi Kalimantan. Saya adalah dosen program Sistem Informasi, Interaksi Manusia dan Komputer, Algoritma Pemrograman dan Pemrograman Berbasis Web, dan saya diamanahi menjadi Kepala Laboratorium Jurusan Matematika dan Teknologi Informasi. Outline yang akan saya bawakan yaitu uraian kegiatan, capaian aktualisasi, dan tayangan video kegiatan. Konsultasi dengan Ketua Program Studi yaitu dengan Bu Indira. Untuk komunikasinya kami menggunakan Google Meeting, lalu menganalisis kebutuhan dalam membangun Silab JMTI, yang dimana di sini sudah saya kumpulkan menjadi satu tabel dengan beberapa fitur atas diskusi dengan Kajur dan Kaprodi, lalu merancang antarmuka Silab JMTI dan merancang basis data Silab JMTI, yang dimana pada proses perancangan ini didampingi oleh tim ahli. Adapun hasilnya yaitu yang pertama mockup halaman peminjaman ruang Silab JMTI, dan salah satunya juga yaitu halaman agenda ruang Silab JMTI, yang dimana hasil mockup yang lebih lengkapnya ada pada laporan aktualisasi. Pada tahap kedua yaitu membuat Silab JMTI, di sini melakukan konsultasi dengan tim IT, yang dimana tahap komunikasinya menggunakan via WhatsApp, lalu membangun antarmuka Silab JMTI dan membangun basis data Silab JMTI dengan didampingi tim ahli. Lalu hasilnya yaitu dapat menjalankan Silab JMTI yang sudah dibangun. Adapun salah satu hasilnya yaitu di sini ada hasil front end, yaitu yang ditampilkan di sini halaman Silab JMTI dan menghasilkan database yang dimana salah satunya ada basis data mengatur halaman Silab JMTI. Di sini pada halaman Silab JMTI terdapat tabel post ID, post data name, post image, post judul, post isi, post publish, dan URL beserta user ID dan kategori ID. Lalu pada tahap ketiga membuat SOP peminjaman ruang laboratorium JMTI. Tahap yang dilakukan yaitu menganalisa proses peminjaman dengan berdiskusi dengan Kajur melalui via WhatsApp, lalu menyusun alur kerja. Jadi saya membuat alur kerja ini menggunakan Bizagi, lalu melakukan validasi melalui WhatsApp dan melaporkan hasil kegiatan dengan mentor. Adapun hasil SOP peminjaman laboratorium seperti yang saya tampilkan pada slide. Yang pertama ini adalah halaman cover dan yang kedua adalah flowchart. Pada tahap terakhir yaitu mensosialisasikan penggunaan Silab JMTI yang dimana penulis melakukan konsultasi dengan ketua jurusan, melaksanakan uji coba Silab JMTI, lalu membuat video tutorial dengan menggunakan OBS, melakukan sosialisasi penggunaan Silab JMTI secara daring melalui Google Meeting dan melaporkan hasil kegiatan dengan pimpinan dengan menggunakan Google Meeting. Ya, pada video selanjutnya yaitu di mana saya telah melakukan progres kegiatan selama aktualisasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah berhadir pada sosialisasi tentang Silab JMTI. Terima kasih kepada Bu Indira selaku Ketua
jurusan, dan terima kasih kepada teman-teman prodi yang sudah hadir atau meluangkan waktunya pada malam ini terkait dengan sosialisasi yang akan saya berikan. Jadi di sini saya akan menyampaikan untuk khususnya Indira selaku ketua jurusan itu tentang lunch dulu, jadi mari ini setup is done, lunch setup is done, open now, import ini set, itu baru match provided track entry, atau mungkin harus MKV atau MD4 ya. oh gitu. Coba sih mana Saya ini loh ini not know. Oke, selamat malam Pak Chandra. Malam. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi di sini saya akan membahas terkait dengan desain rancangan website Silab JNTI. Jadi saya butuh bantuan Pak Chandra untuk membimbing saya dalam desain website agar website Silab JNTI ini mudah dan juga menarik untuk dilirik user, intinya seperti itu. Jadi di sini saya sudah membuat desain atas diskusi kita sebelumnya melalui WhatsApp dan Google Meeting. Jadi hasilnya di sini saya mengambil temanya ini sudah menyesuaikan dengan tren saat ini, yaitu adanya gradasi warna antara di sini. Ya boleh dikasih informasi seperti itu, boleh juga. Boleh, daripada kosong tanpa ada isinya gitu, mungkin boleh dikasih seperti itu biar ada hal yang bisa disampaikan seperti itu. Oh, baik, terima kasih Pak Chandra. Kira-kira yang nanti ingin disampaikan terkait dengan desainnya sebelum saya masuk ke tahap pembangunan website ini. Sejauh ini udah cukup sih menurut saya. Ya, tapi mungkin sambil tahap pembangunan mungkin saya bisa menghubungi Pak Chandra kembali. Boleh ya. Terima kasih Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan berdiskusi dengan Pak Denny selaku tim ahli dalam bidang basis data, yang dimana saya membutuhkan tim ahli basis data untuk membentuk website Silab JNTI. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Denny atas waktunya. Siap Pak. Ya. Jadi yang akan saya bahas di sini yaitu terkait dengan database JNTI. Nah, untuk menurut Pak Denny, apakah dari database yang saya bentuk ini kira-kira sudah benar belum? Jadi pada intinya saya itu di dalam fiturnya nanti ada memuat tentang berita. Yang beritanya nanti itu akan bisa dilihat. Kalau bisa mungkin gini, antara kita semua kegiatan itu bisa kita bedakan. Oh iya, nanti akan coba saya di sini akan saya catat dulu terkait dengan masukan dari Pak Denny. Oke. Kira-kira ada lagi masukan terkait yang akan saya bacakan? Ya mungkin itu saja dulu Oh baik. yang saya mau terpikirkan itu. Oh iya. Terima kasih banyak Pak Denny. Mungkin kalau ada kesempatan lain jika kita bisa bertemu ya secara personal Menteri Kesehatan. Ya, kalau memang tidak bisa mungkin via Google Meeting atau via WhatsApp. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih. Baik, Pak Iksan, ini terakhir ya Pak Iksan, ada lagi nggak? iya benar Pak, saya yang terakhir. Terakhir, baik, ya, silakan.
Baik, mohon izin untuk present Pak ya. Dan beberapa menu. Nah, lalu di sini saya sudah membuat progres terkait dengan SOP peminjaman lab CMTI yang di mana ada 3 aktor di sini yaitu peminjam, kepala laboratorium, dan kepala jurusan yang di mana peminjam nanti akan membuat surat permohonan dan mengisi form melalui sistem. Nanti di sistem akan dilihat oleh dari masing-masing kegiatannya. Nah, selain dari laporan, dari hasil rancang bangunnya itu diharapkan sistemnya itu langsung bisa diakses di luar. Sedangkan saat ini memang saya masih belum bisa karena terkendala terkait dengan kerjasama dengan tim UPT, yaitu server pada UPT itu dia menggunakan PHP 6.0, sedangkan rancang bangun yang saya buat berbasis web ini sudah di 7.2 sehingga tidak comfortable ketika saya upload. Nah, mungkin saya akan mencoba untuk membuat domain hosting baru yang akan saya selesaikan 1 atau 2 hari ke depan agar ketika aktualisasi itu bisa diakses. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tutorial dari video penggunaan website Silab CMTI, yang dimana ada tombol home, berita, profile yang isinya sejarah, visi misi, dan struktur organisasi. Nah, pada agenda dan peminjaman ada cara peminjaman dan agenda lab, ada buku tamu, dan kontak kami. Jadi misalnya kita klik pemanfaatan artificial intelligence. Nah, di sini ada layar, yang dimana ini adalah layar utama. Nah, bisa kita klik bahwa ada informasi terkait dengan webinar yang dibawa oleh Pak Gusti Ahmad Fansuri Alfarisi. Selesaikan bab 4 saya, yang dimana memang ternyata dari Bu Ika ada beberapa yang harus diperbaiki. Yang pertama yaitu pada hasil capaian kegiatan aktualisasi. Nah, di sini Bu Ika meminta agar tahap kegiatannya itu langsung disertakan dengan fotonya dan juga langsung dideskripsikan nilai anekanya seperti apa. Karena pada pada format sebelumnya di sini saya pisahkan antara tahap kegiatan dan deskripsi dari nilai anekanya. Seperti itu, Pak Masuri. Ya, jadi sebelumnya untuk fotonya pun gambar-gambarnya ini diminta langsung pada hasil capaian, bukan pada lampiran. Lampiran ini hanya sebagai output pendukung saja. Jadi misalkan salah satu kegiatannya outputnya apa, yang lebih lengkapnya bisa dilihat pada lampiran. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Dan saya juga sudah membuat role modelnya. Saya memilih Bu Lovinta sebagai role model saya. Dan berikut hasil rancang bangun dari apa yang sudah saya buat. Silakan disempurnakan masing-masing ya. Pertama, output itu betul-betul tercapai supaya tidak dipersoalkan, baik pertama oleh penguji nanti. Dan kalau kok misalnya terpaksa ada yang bergeser di sana sini, ya dijelaskan kenapa kok bergeser itu gitu ya. Tapi secara umum kalau dari pantauan saya sebenarnya semuanya sudah melaksanakan sesuai yang direncanakan. Makanya ketika mengevaluasi pun saya menilai itu bukan berarti ngawur, tapi mesti saya punya argumentasi. Kapanpun saya menilai dalam konteks apapun, saya mesti akan menjelaskan. Kalau ditanya kenapa kok ini dinilai sekian, yang ini sekian, saya mesti punya catatannya. Makanya hasil evaluasinya itu menurut saya relatif baik lah secara umum gitu ya, maksimal secara umum sudah bekerja semuanya sesuai yang direncanakan gitu ya. Mudah-mudahan nanti lancar juga di proses waktu ujiannya sehingga bisa berhasil semua.